Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So before our class begin, let's pray together. Okay, thank you. How are you guys? I'm fine. How's life? Sangat oke, Mas Bro. And you? Nothing special. Nothing special. I'm fine. Okay. So today's lesson we gonna talk about procedure text. But before we start our lesson today, let's make review about the last lesson that we studied before. That is about degree comparison. So there's three levels in degree comparisons. The first one is positive. That it means sama. Jadi persamaan. Kayak misal si A sama cantiknya dengan si B. Itu masuknya di positif. She is as handsome, as beautiful as her. Jadi dia secantik dia, sama cantiknya. Level yang kedua, comparison atau perbandingan. Jadi kayak si cantik itu lebih cantik. Misal si A lebih cantik dari si B. So she is more beautiful than her. Dan yang terakhir ada superlatif atau yang paling. Dia paling cantik, wanita paling cantik yang ada di kelas ini. She is the most beautiful girl in this class. Jadi ada tiga tingkatan yang perlu diingat, tadi positif, yang kedua comparison, dan yang terakhir ada superlatif atau yang paling. Nah, yang perlu diingat lagi, kalau comparison kan ada dua cara. Yang pertama itu pakai more sama akhiran er. Nah, penggunaannya er itu digunakan ketika adjektifnya atau katanya itu terdiri dari satu suku kata. Semisal kayak long. Bentuk kompresinya jadi longer. Small, smaller. Nah, yang kedua ada yang dua silabel atau dua suku kata. Kayak semisal easy. Itu bisa pakai easier atau more easy. Jadi kalau yang dua silabel bisa menggunakan dua tambahan er atau depannya dikasih more. Dan yang terakhir itu yang tiga silabel. Kayak misalnya beautiful tadi, tiga silabel atau lebih. Kayak beautiful tadi. Jadi pakainya pakai more atau the most. Mungkin itu. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur teks. Udah ada yang tahu apa itu prosedur teks? Prosedur teks. Oke. Prosedur teks. So today we're gonna learn 5 things. The first one is definitions, and the second is generic structure, and the third one is language features, the social functions, and the last one is sample. The first one is definitions. So, procedure text is the text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Or in another definitions, procedure text is a text that explains or help us how to make or use something. Jadi intinya prosedur teks itu teks yang digunakan untuk menjelaskan cara-cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan runtutan atau langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu tadi. Yang selanjutnya ada generic structure atau struktur bahasanya. There are 3 generic structure. The first one is goal or aim. The second one is material, and the last one is step. The first one is goal. Goal is the procedural text that has goal to describe processing or doing. Jadi goal atau aim itu tujuannya. Dari prosedur teks itu tujuannya mau dibuat apa? Istilahnya gampangnya,
judulnya. Jadi how to make an omelette, how to make a cup of coffee, how to make apa lagi? How to make fried rice, how to use computer, how to use printer. Jadi goal itu adalah judulnya atau tujuannya prosedur teks itu dibuat. Yang selanjutnya ada material. Material itu alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu hal. Jadi peralatannya, ada materialnya sama ingredientsnya. Material itu lebih ke alatnya. Kayak misal kita mau bikin kopi, kita butuh cup kopinya atau gelasnya. Yang kedua kita butuh sendok. Nah untuk bahan-bahannya kita lebih ke kopi bubuknya, terus gulanya. Jadi itu masuknya di struktur material. Dan yang terakhir adalah stepsnya atau langkah-langkahnya. Bagaimana proses untuk mencapai tujuan itu tadi. Semisal kayak membuat kopi itu tadi, gimana sih cara-caranya? Oh cara yang pertama itu siapkan apa-apa bahannya dulu. Yang kedua dituangkan air panasnya dulu atau gimana dulu. Jadi stepnya itu cara-cara yang dibutuhkan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya language features atau unsur kebahasaan. Di sini ada banyak. Yang pertama, untuk prosedur teks kita menggunakan simple present tense. Kan ada banyak tuh, ada past tense, ada perfect. Kita di prosedur teks kita makainya present tense. Yang selanjutnya using adverbial sequences atau keterangan urutan first, second, third, the last. Jadi yang pertama, hal pertama yang dilakukan, hal kedua. Jadi ini keterangan step-stepnya, urutannya. Yang selanjutnya ada the conjunctions atau kata penghubung. Kata penghubungnya kayak after, then, setelah, sesudah. Jadi kan pasti ada kata penghubungnya ya. Kita butuh kata penghubung. Jadi setelah kita aduk, setelah kita tuangkan bubuk kopinya, kita tuangkan air panasnya. Setelah itu, jadi kita butuh kata penghubung. Yang selanjutnya ada imperative sentences atau yang lebih kita kenal sebagai kalimat perintah. Tuangkan air panas, buka tutup botolnya, buka sasetnya terlebih dahulu. Jadi harus ada imperative sentences, yaitu kalimat perintah. Yang selanjutnya ada action verb atau kata kerja. Buka, tutup, aduk, taruh, letakkan, potong, slice. Yang terakhir using adverb of time. Yang terakhir using adverb of time atau keterangan waktu. Jadi kita butuh keterangan waktu. Misal kita merebus air, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merebus air? Ketika air itu sudah matang, berapa lama kita harus menunggu sampai air itu siap untuk dituangkan agar gelasnya tidak pecah atau apa? Jadi kita butuh adverb of time atau keterangan waktu itu tadi. Yang selanjutnya ada social function atau tujuan sosialnya. It is used to describe how something is done in sequences of steps. Jadi intinya hampir sama kayak definisi sosial fungsinya dari prosedur teks itu tadi ya, digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu dengan berbagai cara, dengan urutan cara yang sudah ditentukan sehingga mencapai tujuan itu tadi. Ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu produk atau suatu hal bisa tercapai, bisa terjadi, atau bisa mengoperasikan hal tersebut. Di terakhir ada example.
how to make a cup of coffee. Jadi how to make a cup of coffee ini maksudnya tadi kalau di struktur adalah diapanya? Kalau how to make a cup of coffee, tadi kan ada beberapa jenis struktur, ada 3. Nah, kalau how to make a cup of coffee berarti maksudnya di struktur apa itu? Gimana? How to make a cup of coffee, tujuannya. Jadi maksudnya goal, ya. How to make a cup of coffee jadi goalnya atau tujuannya yang mau dicapai. How to make a cup of coffee, tujuan prosedur teks ini dibuat itu untuk mengetahui bagaimana cara membuat kopi. Yang selanjutnya ada material or ingredients. Ini maksudnya struktur tadi ya, material. Jadi materialnya ada cupnya, ada spoonnya. Itu materialnya, ada ingredientsnya, ada 2 spoons of sugar, ada 1 spoons of coffee powder and hot water. Itu maksudnya di ingredients. Nah, yang terakhir di stepnya, prosedurnya. Ini langkah-langkah how to make coffee tadi. Ini jadi langkah-langkah gimana kita untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. So the first one is prepare 2 spoons of sugar, a cup, a hot water, 1 spoon of coffee powder and a spoon. The second one, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Jadi langkah yang kedua itu masukkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam cup. Next, pour some hot water into the glass, into the cup. Jadi tuangkan airnya. The next one is add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. The last one is stir it well, and the hot coffee is ready to serve atau it's ready to drink. Itu. Jadi contohnya seperti itu. Strukturnya udah tahu ya tadi. Yang pertama how to make a cup of coffee itu masuknya di goal atau aim-nya. Yang kedua di material atau ingredients-nya, itu masuknya di struktur tadi material. Dan yang terakhir step-nya, tujuannya. Bagaimana proses hingga tujuan itu tercapai. Mungkin itu materinya. Setelah ini saya kasih waktu 10 menit untuk membuat contoh prosedur teks. Nanti jadi dipresentasikan, salah satu bisa maju. Prosedur teksnya yang simpel-simpel aja, yang ada di sekitar kita, yang singkat-singkat aja. Oke, saya kasih waktu 10 menit. How to make mango juice. Materials: some ice pack, a ripe mango, a spoon of sugar, a half glass of water. Step: first, peel the mango off, wash it cleanly. Cut the mango into pieces and put them into blender. Put the sugar, turn on the blender and wait about 50 seconds. Pour the mango juice into the glass and it's ready to drink. Give applause for Mr. Dimas. Oke, itu contoh prosedur teks bagaimana buat jus mangga. Tujuannya udah jelas, strukturnya udah ada, materinya sudah ada, step-stepnya juga sudah ada, sudah lengkap. Any question? No. About today's mastery? No? Okay. Yeah? Okay. I think that's all for today's class. Thank you for your attention, and feel free to contact me for another question maybe if you want to ask me about something. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.